pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan selalu berkaitan dengan kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curricular, yang berarti jarak yang ditempuh seorang pelari, dan bahasa Prancis, yaitu courir, yang memiliki arti berlari, yang mana bermaksud bahwa kurikulum adalah hal yang harus ditempuh oleh seorang peserta didik untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Para ahli mendefinisikan kurikulum dengan cara berbeda, namun masih dengan maksud yang sama. Beberapa di antaranya adalah Caswell and Campbell yang mendefinisikan kurikulum sebagai penyusun pengalaman yang digunakan guru sebagai proses untuk membimbing anak didik menuju kedewasaan. Kemudian ada pendapat dari Ralph Tyler yang menyebutkan bahwa kurikulum adalah semua pelajaran murid yang direncanakan serta dilaksanakan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikannya. Selanjutnya ada Dr. Haji Nana Sujana yang menyatakan bahwasanya kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Selain kurikulum juga dijelaskan oleh beberapa ahli tersebut, kurikulum juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yakni seperangkat rencana dan pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan dari pendidikan. Komponen kurikulum. Kurikulum terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, tujuan, yang kedua isi, ketiga strategi atau proses penyampaian, dan keempat evaluasi. Tujuan merupakan salah satu unsur pendidikan berupa rumusan tentang apa yang harus dicapai oleh peserta didik, di mana tujuan ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan juga tujuan instruksional. Tujuan nasional yaitu tujuan yang sesuai dengan Undang-Undang Nas tahun 2003, di mana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang si peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan institusional. Tujuan institusional ini merupakan tujuan lembaga yang berkaitan dengan visi dan misi, di mana tujuan institusional ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan Contohnya itu tujuan institusional di SMA 7 Semarang, yang mana tujuannya itu terdapat 6 komponen. Yang pertama, terciptanya budaya sekolah yang religius, terbentuknya sikap jujur, mandiri, adil, tanggung jawab, dan santun dalam berperilaku, kedekatan pembelajaran yang bervariasi, meningkatnya kemampuan peserta didik dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, terwujudnya semangat kebinekaan serta kesetiakawanan sosial, dan yang terakhir, terwujudnya lingkungan sekolah yang tertib, aman, nyaman, bersih, rindang, sehat, dan itu. Yang selanjutnya ada tujuan kurikuler, di mana tujuan kurikuler ini merupakan tujuan dari masing-masing bidang studi. Tujuan kurikuler ini dapat kita lihat dari GBPP atau garis-garis besar program pembelajaran untuk setiap bidang studi. Contohnya, kelompok pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengembangkan logika, kemampuan berpikir, dan analisis peserta didik. Selanjutnya ada tujuan instruksional.
Tujuan ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan instruksional atau pembelajaran. Tujuan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tujuan instruksional umum, dan yang kedua, tujuan instruksional khusus. Umum ini merupakan tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik. Contohnya, setelah menyelesaikan pembelajaran, siswa mampu menganalisis konsep gerak melingkar dengan baik. Sedangkan tujuan instruksional khusus merupakan tujuan yang dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan instruksional umum tersebut dapat lebih dispesifikasikan dan mudah diukur dengan tingkat ketercapaiannya. Contohnya, siswa mampu menganalisis konsep gerak melingkar. Komponen kedua yaitu isi. Isi ini berkaitan dengan materi pembelajaran dan pengaturannya menyesuaikan tujuan pembelajaran dan beban belajar siswa. Isi ini terdiri dari jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan program bidang studi yang disesuaikan dengan jenjang maupun jalur pendidikan. Nah, isi ini atau materi pembelajaran terdiri dari topik dan subtopik. Contohnya, untuk topik itu misalnya adanya dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, dengan subtopiknya yaitu torsi. Yang ketiga, strategi. Strategi ini merupakan pola umum pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi ini terdiri menjadi beberapa macam, seperti expository, discovery learning, role learning, meaningful learning, group learning, and individual learning. Exposition adalah keseluruhan materi ajar yang disampaikan pada peserta didik dalam bentuk akhir. Discovery learning yaitu kegiatan atau model pembelajaran untuk menemukan, dan peserta didik itu dituntut untuk melakukan kegiatan, analisis, dan juga organisasi. Rote learning yaitu materi yang disajikan tanpa memperhatikan makna bagi siswa. Meaningful learning yaitu strategi yang mana bahan yang disajikan dengan mengutamakan maknanya bagi siswa. Group learning, strategi yang melibatkan lebih dari satu peserta didik yang dibagi ke dalam kelompok. Dan yang terakhir adanya individual learning yang merupakan strategi pembelajaran secara individu atau sendiri. Dan komponen terakhir yaitu evaluation atau evaluasi yang merupakan suatu proses penentuan tingkat capaian kurikulum serta penentuan tindak lanjut. Evaluasi ini terbagi menjadi dua, yaitu evaluasi proses dan juga evaluasi produk. Evaluasi proses merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar atau pengajaran yang telah dilaksanakan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam prosesnya. Contohnya itu, misalnya guru setelah mengajar, ia akan melakukan refleksi diri dan menuliskannya di jurnal, atau bisa juga berdiskusi bersama peserta didik mengenai pembelajaran pada hari itu. Yang kedua, evaluasi produk, di mana evaluasi produk ini merupakan kegiatan atau cara yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, evaluasi produk ini dapat menggunakan instrumen tes, soal, angket. Selanjutnya adalah kurikulum sebagai sebuah sistem. Di era perkembangan teknologi ini, kata sistem tentu tidak asing untuk kita dengar. Sistem sering sekali dikaitkan dengan pengembangan atau tentang sebuah perangkat. Begitu pula dengan kurikulum. Kurikulum sebagai sebuah sistem adalah gabungan dari komponen dan elemen yang memiliki ketertarikan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan untuk menghasilkan tujuan atau sasaran yang sama.
Menurut Ibrahim, kurikulum terbagi menjadi 3 dimensi, dan kurikulum sebagai sebuah sistem merupakan dimensi yang kedua, di mana menurutnya kurikulum sebagai sebuah sistem ialah menempatkan kurikulum sebagai komponen dari sebuah sistem persekolahan yang dibentuk berdasarkan beberapa tahapan, yaitu perencanaan dan penyusunan, kemudian pelaksanaan, kemudian penilaian atau evaluasi, dan yang terakhir adalah penyempurnaan atau pengembangan. Dari beberapa tahapan tersebut, dapat kita lihat bahwa kurikulum sebagai sebuah sistem erat kaitannya dengan pengembangan dari kurikulum itu sendiri. Landasan pengembangan kurikulum. Ada 4 landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan sosiologis, yang ketiga, landasan historis, dan yang keempat adalah landasan psikologis. Yang pertama, landasan filosofis. Filosofis secara harafiah berasal dari kata filsafat yang artinya adalah love of wisdom atau cinta akan kebijaksanaan. Sementara filsafat dalam pengertian umum yang dikemukakan oleh Socrates, filsafat itu adalah sebuah cara berpikir yang radikal, menyeluruh, dan mendalam, atau bisa kita sebut mengupas tuntas suatu masalah sampai ke akar-akarnya. Sementara filsafat menurut Plato adalah ilmu pengetahuan akan kebenaran. Dalam landasan filosofis itu sendiri, pengembangan suatu kurikulum dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, landasan filosofis idealisme. Filosofis idealisme ini mengharuskan pengembangan suatu kurikulum harus bisa membentuk karakter, bakat insani, dan kebajikan sosial sesuai dengan hakikat kemanusiaan. Sementara menurut filosofis realisme, kurikulum itu harus dikembangkan meliputi pengetahuan yang bersifat sains, sosial, serta muatan nilai-nilai. Dan yang terakhir, menurut landasan filosofis pragmatisme, kurikulum itu dikembangkan mengupayakan pemecahan masalah, penyelidikan, dan penemuan. Berbeda dengan landasan filosofis idealisme dan realisme, pada filosofis pragmatisme tidak melihat keadaan peserta didik itu dalam keadaan yang real ataupun konkret. Jadi dapat disimpulkan dalam landasan filosofis untuk pengembangan kurikulum, kurikulum itu harus dikembangkan dengan rumusan hasil berpikir yang mendalam, analitis, logis, dan sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum yang sempurna. Selanjutnya adalah landasan sosiologis. Sosiologis berasal dari kata sosial yang artinya adalah interaksi atau hubungan yang terjadi dengan lingkungan. Dalam hal ini, untuk pengembangan kurikulum, diharapkan kurikulum mampu menghasilkan manusia yang mampu mengaplikasikan ilmunya di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang diketahui, peserta didik adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat dengan budaya, nilai-nilai, dan juga norma yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam perkembangan pengembangan kurikulum, ada faktor sosiologis yang harus digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama adalah faktor kebudayaan dan kurikulum. Faktor ini mengharuskan bahwa pendidikan harus bisa menciptakan anak didik yang hidup sesuai dengan kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Sementara yang kedua adalah masyarakat dan kurikulum. Pada hal ini, kehidupan masyarakat dengan budaya dan segala ciri khasnya mutlak menjadi landasan dan tolak ukur dalam melaksanakan
pendidikan. Sebagaimana pendidikan adalah proses budaya, manusia akan dididik adalah makhluk yang berbudaya dan senantiasa mengembangkan kebudayaannya. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan dengan didasarkan pada norma-norma sosial ataupun budaya yang terdapat di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah landasan historis. Histori yang artinya adalah sejarah di dalam konteks pengembangan kurikulum ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sejarah dalam perkembangan pendidikan yang ada. Untuk pengembangan kurikulum, diharapkan kurikulum itu bisa digunakan sebagai alat yang bisa mencapai tujuan pendidikan, yakni dengan tujuan menghasilkan peserta didik yang lebih berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada. Dalam keadaan yang nyata, kemajuan seperti kemajuan seni, budaya, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan situasi serta kondisi global sangat mempengaruhi pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus sesuai dengan dinamika perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam masyarakat. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan atau berlandaskan kepada keadaan-keadaan di mana kegagalan dan keberhasilan dalam proses dalam pendidikan yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan memperhatikan juga masa yang akan datang. Dan selanjutnya, pengembangan kurikulum harus melakukan perubahan atau kebijakan yang baru dalam kurikulum, yang berarti mutlak harus memperhatikan prinsip-prinsip dan evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya. Yang terakhir adalah landasan psikologis. Psikologis yang artinya mempelajari tingkah laku dengan lingkungan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berfungsi sebagai alat untuk merubah perilaku peserta didik ke arah yang diharapkan oleh pendidikan. Maka pasti saja dalam mengembangkan kurikulum, pendidikan harus menggunakan landasan yang bersumber dari studi ilmiah bidang psikologi. Di dalam kehidupan nyata, peserta didik mengalami yang namanya perkembangan psikologis, baik dari segi fisik, intelektual, emosional, moral, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, peserta didik membutuhkan pendidikan untuk perkembangan yang optimal, baik dari segi kualitas dan juga kuantitas. Ada dua jenis psikologi yang memiliki kaitan sangat erat dan harus dijadikan sebagai sumber pemikiran dalam mengembangkan suatu kurikulum. Yang pertama yaitu psikologi perkembangan, dan yang kedua adalah psikologi belajar. Yang pertama adalah psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah ilmu atau studi yang mengkaji perkembangan manusia beserta kecenderungan perilaku yang ditunjukkannya. Sementara psikologi belajar adalah suatu pendekatan atau studi yang mengkaji bagaimana si peserta didik untuk melakukan proses belajarnya. Dengan kata lain, psikologi perkembangan itu menjelaskan bagaimana penyesuaian materi dapat diterima oleh siswa, sementara psikologi belajar itu adalah bagaimana strategi yang bisa digunakan untuk proses belajar siswa. Psikologi perkembangan mempelajari proses dan karakteristik perkembangan peserta didik sebagai subjek pendidikan, sedangkan psikologi belajar mempelajari tingkah laku peserta didik dalam situasi belajar. Ada 3 jenis teori belajar yang mempunyai pengaruh besar dalam pengembangan kurikulum, yaitu teori belajar kognitif, behavioristik, dan humanistik. Yang pertama adalah kognitif, yang berasal dari kata cognos, yang artinya adalah mengetahui atau to know, dikenal dengan cognitive field, yang membahas bagaimana peserta didik memahami diri
dan lingkungan serta bagaimana menggunakan pengetahuan di dalam lingkungannya. Yang kedua adalah behavioristik atau kata behavior yang artinya adalah tingkah laku. Di sini dijelaskan bagaimana peserta didik dapat berkembang dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Sementara yang terakhir adalah humanistik yang berasal dari kata humanis yang artinya kemanusiaan atau dikenal sebagai self-theory, menjelaskan bahwa peserta didik berkembang tidak dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi diri sendiri. Dan berikut adalah perbedaan dari keempat landasan pengembangan kurikulum yang sudah dijelaskan sebelumnya.